Tapi kan kita sebagai orang tua capek juga ngasih nasihat. Pakai sistem VOC udah pernah nyoba? Seperti orang tua kita dulu. Nanti kasih taunya lewat telepon. Video call. Dimatiin Pak anak sekarang Pak, pinter. Oh, Akhirnya gitu. telepon, matiin lah. Lo kalau lagi main Roblox. Orang main Lu ngasih tahu Roblox. dalam Roblox. Lu bikin Iya, Roblox gua bikin juga. akun Roblox juga. Puyeng saya main begituan. Terus harusnya pondok kan lebih dari kita dong, agamanya secara tidak langsung kan. Harapannya lah, begitu Harapannya ekspektasinya. lebih Ya. gitu kan. Kok dia, mohon maaf ya, kok doyan mabuk ini ke klub gitu kan. Katanya lebih happy gitu. Kok aneh sekali gitu kan. Tuh. Telinga, ginjal, Gak ada. kesehatan semua masnya nih. Iya kelihatan. Mobil, kamera. Sabar, kita lagi ngobrol dulu. Ngapus dulu ke stres amat. Iya, wow, happy. Puyeng happy ini lah. saya ini puyeng. Kenapa? Kan Ya baru kan? gajian juga. Ada yang telat bayar bulanan Bukan iuran. begitu. Jadi, Apa ya? Kan kita punya anak ya. Sama gue juga. bukan anak kita itu. Saya punya anak lah gitu kan. Kan bapak-bapak kan banyak ya nih punya anak gitu kan. Ya, saya belum sih, tapi saya terus. Ya bapak paham lah maksudnya gitu kan. Sekarang tuh mendidik anak itu susah banget anak saya dikasih tahu Pak. Handphone mulu. Kita ngasih tahu nih. Kita lagi kasih tahu nih bener-bener baik-baik. Tapi yang dilihatnya kan handphone. Nanti kasih taunya lewat telepon. Video call. Dimatiin Pak anak sekarang Pak. Pinter. Oh, Akhirnya gitu. telepon. Matiin lah. Lo kalau lagi main Roblox. Orang main Lu Roblox. ngasih tahu dalam Roblox. Lu bikin Iya, Roblox gua bikin juga. akun Roblox juga. Puyeng saya main begituan. Udah gak relate ya. Iya, makanya saya juga bingung tuh. Gimana sih caranya ngedidik anak zaman-zaman sekarang tuh, apalagi gadget-gadget sekarang ya, anak-anak zaman sekarang nih. Cara ngedidiknya tuh harus bagaimana gitu loh, ngasih taunya kalau gadget- sebagai orang tua. Kalau gadget kayaknya semua tergantung elunya dah, lu sama istri dah. Kalau dia sering ngeliat lu main gadget, maka buat dia, normal. Niru, ya. Nah, kan saya sering jaga di sini, harusnya anak saya ngeliat bawanya jaga di pos, berarti Berarti dia nengok bapak orang lain. Iya. Jangan-jangan. Istri lu main gadgetnya sering banget nggak? Iya, sering nggak di depan anak-anak? itu ya nggak tahu kan, saya Ya tugasnya itu. di sini. Ya, bisa jadi bisa itu. jadi di situ Gua kan. percaya salah satu ilmu parenting yang bilang sebelum apapun yang terjadi di anak lu, salahkanlah diri lu dulu sih. Itu mencerminkan ya berarti ya. Iya, kayak misalnya anak mau berak sembarangan, salahkan dirimu. Iya kali gue berak sembarangan. Siapa tahu Bisa jadi. meniru anakmu. Iya. Bisa siapa tahu dia lihat kok kucing berak sembarangan di luar gitu. Wah, pengen jadi kucing ah. Iya, makanya hindarkan anakmu dari melihat hal-hal yang tidak bagus. Tidak bagus. Tapi emang dua-duanya, kan anakmu dua ya? Iya, dua. Dua-duanya kayak gitu. Yang satu enggak sih, masih mau dengerin. Tapi yang paling besar ini kadang-kadang kalau dikasih tahu susah gitu loh. Oh, yang paling besar ya. Aku juga ada ponakan yang kayak gitu sih, main handphone, gadget terus. Itu terus. Parah, main gadget nih ada yang main game sama nonton YouTube. Nah, Lu? nonton YouTube tuh, nah YouTube kan itu kan short kan video-video pendek tuh. Iya. Itu kan katanya juga nggak bagus kan, nggak bikin. Brain rot. Ya bikin emosi nggak stabil. Iya, brain rot merusak otak juga. Kalau kayak kelamaan begitu. lihat video-video pendek. Semakin kita lama semakin anak semakin berontak kan kadang-kadang kan. Di sisi lain tapi takutnya mereka kadang-kadang kalau ngeliat temenku aja boleh masa aku nggak boleh kan, jadi kadang-kadang membandingkan. Ya. Tapi tantangan orang tua zaman sekarang nggak sih tuh teknologi. Kalau zaman kita dulu kecil kan nggak ada Enggak teknologi teknologi yang nggak segimana-gimananya. sekarang ya, Pak, ya. Jadi gue kalau masalah gadget anak gue cuman hari Minggu dia boleh main gadget. Oh, ada jadwalnya. Iya. Tapi hari Minggu memang jatuhnya kayak cukup bebas ya dalam sehari. Berapa jam gitu nggak? Iya. Tapi akan ada breaknya. Oh. Ada breaknya dan gua kasih tahu tontonan-tontonan apa yang memang boleh dikonsumsi sama dia. Masih dalam pengawasan orang Iya, tua. masih dalam pengawasan itu berarti. karena lu nggak bisa sih nyalain anak lu pengen main handphone terus.
pasti ya ada andil dari lu nya juga. Iya, ada momen yang buat main. Nanti anakmu gaptek tiba-tiba besar, Nah itu kan kadang takut kita dimintain takutnya begitu juga kan. kontak sama temennya, dikirim screenshot kontak, dikirim gambar. Nah, Iya, nggak itu juga penting bahaya. kan. Itu another level lagi tuh kalau udah fase chat-chatan anak-anak kecil. Ya, yang udah mulai ngechat. Berarti ini gitu ya. anak lu dua, yang satu masih bisa diajak ngobrol. Masih bisa. Tapi karena main kan, handphone mulu. Iya masih bisa. Yang pertama itu kalau diajak ngobrol kadang-kadang main handphone kayak itu kan, lagi bikin Nggak main dengerin. handphone, nggak dengerin gitu, nggak tahu dia dengerin apa enggak gitu kan. Tapi kan kita sebagai orang tua capek juga ngasih nasihat. pakai sistem VOC udah pernah nyoba? Seperti orang tua kita dulu. Pakai sapu lidi gitu ya. Gesper, Iya, tangan aja dulu. selang. Tangan dulu aja. Ntar kekerasan Selang tuh lah. kamu nih ya. Bukan, selangnya buat giner. Ntar Ya, kekerasan lagi. Lah emang kenapa kan anakmu? Jangan sampai Kak Seto tahu. Paling anak lu ntar pas gede nge-spill. Iya, udah besar. Ternyata aku korban dari child grooming Iya. gitu-gitu. Bukan child grooming, child abuse. Abuse ya, child abuse. Child abuse. Dari Itu parent lagi. parent Bingung toxic. tuh begitu. Intinya sih ini aku lihat di ini ya. Aku kan belum punya anak. Cuman aku lihat di internet gitu. Kayak kalau kau membiasakan baca buku depan anakmu, dia akan lebih milih baca Iya. buku. Dia kan dia kan kayak sponge kan? Iya, Parenting itu kayak sponge. betul. Apa yang dia akan sangat mudah nyerap. Gitu. Iya. Yang itu dilihat ya. Iya. Nah, kau misalkan lagi di rumah nih sama istrimu, ngobrol nggak kalian? Ngobrol. Dilihat anaknya. Ngobrol. Main handphone nggak? Ngobrol biasa aja. Ada waktunya main handphone, main handphone. Kalau handphone kan masing-masing biasanya. Tapi kalau waktunya kita ngebahas obrolannya, kita ngobrol aja dulu kayak begitu. Tapi kan anak kan di luar sana kan anak kan sekolah kan bertemu dengan sosok yang lain gitu. Makanya udah nggak usah sekolahin anaknya. Di rumahnya homeschooling. Homeschooling aja, akal-akalan Cina itu. Akal-akalan. Karena ante asing kayaknya. Enggak, memang rada ini sih dengan sekolah ya. Orang tua kerja, anak dititip dalam tanda kutip di sekolah. Disekolahkan. Guru juga kan nggak selamanya melihat anak kan. Iya, Dia pasti akan itu. main dengan anak-anak lain. Emang tricky aja kayaknya. Makanya penting untuk milih tempat sekolah anak sih. Betul. Itu salah satunya ya. Iya. Kayak pesantren menurutmu gimana? Itu kan terjauh dari handphone tuh. Tapi nah itu tuh pesantren. Keluarkan aja. Enggak, aku enggak. Kamu pesantren belum? Enggak. Enggak. Tapi gua kayaknya enggak sih pesantren. Enggak, Sama sih, enggak aku nggak. nitip anak ke pesantren. Enggak. Itu Tapi kan banyak orang tua memilih jalan pintas itu ya. Iya. Selain memang secara sisi religiusnya terpenuhi lah Ya, anak itu di tapi gue pesantren. pernah ngajak ngobrol sama temen gue yang pesantren ya. Gue kembalikan lagi ke dia. Kalau gue kan nggak punya pengalaman pesantren kan. Gue nggak, maksudnya bukan alumni pesantren. Terus gue tanya ke teman gue yang, kalau misalnya lu punya anak, apakah anak lu akan dipondokin? Akan mondok? 90% jawab mondok. karena emang dari keluarganya Alasannya kebanyakan? Karena menurut dia merasakan banyak manfaatnya. Bisa jadi sih. Karena Kalau gue sih enggak. Gue membayangkan diri gue yang seperti itu, kayaknya gue akan homesick sih, gitu, akan kepikiran rumah, orang tua, apa segala macam. Dan gue masih banyak pengen waktu bersama orang tua gue. Karena buat gue, ya kenangan masa kecil gue kalau misalnya isinya teman-teman doang, nggak ini aja nggak gitu. bonding juga sama Ya, orang nggak tua bonding tuh. sama orang Iya. tua. Kecil, udah gede nanti orang tuanya renta, nggak mau diurus. Betul. sesuai keputusan dari orang tua juga kan untuk memondokkan anaknya itu kan itu Iya. kan itu Nah, pertimbangan berat juga Aku pernah lihat sebenarnya. di Instagram nih. Anak yang dulunya dipesantrenin, pas dia udah gede, orang tuanya udah renta, malah orang tuanya ditaruh di panti jompo. Terus dia nanya, kenapa kita naruh orang tua kita ke panti jompo dianggap anak haram, sementara orang tua naruh kita di pesantren, Oh ya anak haram, anak durhaka. dibales. Iya. Dibales. Karena menurut dia, aku naruh kalian jatuhnya. panti jompo karena waktu kecil kalian naruh aku di panti jompo, Nggak di dikasih pesantren. Nggak dikasih kasih sayang mikirnya. Iya, dia merasa gitu. Masa-masa pertumbuhan anak itu kan dikasih kasih sayang. dong. Betul. Tapi temenku ada, ini real ya, real, Iya. real. Dia di pondok. Kan kalau di pondok tuh setahu Pondok gue tuh cabe?
Bukan dong, pondok pesantren. Pondok Labu. Pondok Indah Mall. Jauh di sana pokoknya. Pondok Pondok gede. Mondok berarti mondok. maksudnya. Mondok. Ya. Tapi benar-benar itu temen kejadian real. Kayak kan di pondok itu kan apa ya? Terbatas semuanya kan. Akses Bukan dan terbatas. apa ya? Dibatasi. Iya dibatasi Ya. lah mungkin kayak gitu kan. Nggak pernah ini kan. Terus dia keluar dari pondok, kerjalah normal. Nah terus kerja ya di entertain juga gitu kan. Ya bagian ini gitu kan. Terus harusnya pondok kan lebih dari kita dong. Agamanya secara tidak langsung kan. Harapannya lah begitu, Harapannya ekspektasinya. lebih Ya. gitu kan. Kok dia, mohon maaf ya, kok doyan mabuk ini ke klub gitu kan. Katanya lebih happy gitu. Kok aneh sekali gitu kan. Pondok- Apa yang salah gitu kan. Pondok cabe berarti dia. Iya, bukan pondok pesantren bukan itu. pondok pesantren. Apa Pondok yang cabe. salah gitu. Karena Salah orang bergaul mikir dia gitu. anak-anak sana. Kaget mungkin bisa juga. Nah bisa jadi seperti kaget. itu. Ada yang bilang telat nakal. Ada kayak bapak-bapak puber aja. Ya. Kan sebenarnya gua hampir nggak percaya ada puber kedua ya. Menurut gua emang baru punya duit aja sih. Baru dapat kesempatan. Nah, baru puber dapet kedua itu karena ada kesempatannya. kesempatan itu tadi Iya, sih. kesempatannya baru ada, Mungkin baru dia dia pas- bisa ngerasain. Iya pas muda ya udah dia Lurus-lurus aja lurus-lurus gitu. aja atau memang lagi fokus berkarir, nggak ada punya waktu untuk senang-senang, happy-happy. Tapi aku mikirnya kadang-kadang, gila gue yang nggak mondok aja gitu kan. Sampai, membatasi lah. Pernah tapi membatasi gitu. Tapi ini seolah-olah baru kayaknya keluar dari kandang gitu kan. Wah ternyata di luar tuh enak loh begini-begini. Iya. Sampai segitunya gitu. Tapi kan. secara presentasi aku cukup yakin itu hanya ya saat Segelintir. Ya. iya, Iya, harusnya semuanya. tetap yang lebih banyak yang tetap taat gitu. Betul. Harus Kayaknya. Iya. Nggak mungkin berhasil lah 100% mah. Iya. Pasti ada aja anak lapung. Anak-anak yang sekolah reguler ya, sekolah ya kayak SMP, Konvensional. SMA konvensional gitu. Konvensional. Ada juga kan yang liar begitu. Iya. Apa mungkin karena paksaan orang tua kan bisa jadi. Bisa. Lu Tapi pondokin dipaksa gitu kan. Udah pondok Iya, aja. mungkin Dia berontak bisa jadi. akhirnya Iya, kan. bisa jadi. Bisa. Banyak hal ya itu mah nggak bisa disalahkan. Faktornya banyak. Pondoknya nggak bisa disalahkan nggak anaknya bisa. juga. Betul. Cuman kalau parenting kan memang sekarang aja isu yang mulai orang aware kan. Mm-mm. Kalau dulu bapak mama kita kayaknya nggak ada diajarin tentang parenting itu. nggak ada. Iya betul sih. Nggak ada. Iyalah. Mereka cuman mencontoh orang tuanya yang boomer itu kan. Yang dulu kan. Iya. Turun menurun jadinya. Iya, makanya kan ada banyak hal yang terlalu ketat di orang tua kita. Dan nggak bisa nyalahin generasi dia juga. Nah, karena gue mikir gini ya, zaman kita digedein, mungkin orang tua kita tuh ada di momen survival mood doang gitu. Ya. Modenya survive doang. Ya. Kayak di saat tadinya lu kayak nggak bisa sekolah, terus akhirnya lu bisa sekolah, maka gua harus fokus untuk berkarir, nyari duit. Fokus prioritasnya adalah membiayai. Betul, Gitu. provider. Provider Oh, kan. iya. Nah, kalau sekarang dengan cara mencari uang yang makin banyak caranya sehingga kita bisa lebih balance jadi orang tua, maka ada kesempatan untuk mikir hal-hal yang selain providing. Kayak ternyata penting ya kesehatan mental anak. Ya, quality time sama anak. Iya, Ya, quality ya. time sama anak. Gitu kan. Gua sih ngerasa anak gua kan mau masuk TK ya. Bukan gua ngerasa lebih baik dari bokap gua ya. Tapi gua ngerasa gua ada bangganya melakukan itu. Yaitu gua ikutan survei sekolah. Menurut gue itu hal yang nggak terjadi di zaman kita sekolah sih. Sampai bapak Iya, ikut turun. Ikut turun. Ya, bapak nggak pernah hadir, hampir nggak Iya. pernah hadir. Di hidupku tuh nggak pernah. Bapakku ngambil bapak. rapor tuh nggak pernah. Iya. Tapi kalau tahu nilai rapor jelek pasti ikut mukul. Iya. Ikut mukul Ikut doang. mukul. Ikut mukul doang. Aku juga nggak pernah tuh rapor. Iya, yang kan bikin ada bapak. isu-isu fatherless sekarang. Ya, Nah, ada isu itu yang coba dihindari orang tua zaman sekarang Betul, kan, pengen berusaha hadir di berusaha sepenuhnya untuk ada di segala momen penting anak Itu. gitu. Aku tuh begitu tuh sekarang bang. Tapi nggak tahu ya, kan ada buku-buku parenting nih misalnya. Menurutku tuh parenting itu bukan sesuatu hal yang bisa dari satu sumber diterapkan ke sini, diterapkan ke sana, karena tiap keluarga pasti beda.
Ya. Tiap anak pasti beda. Ilmu Iya. itu belum tentu bisa kepake di sini. Betul. Kayak contoh nih ilmu parentingnya si yang rame lah ya, selebritis Nikita Willy. Kayak Nono Ya. No. bisa baik-baik, nggak marah gitu. Gentle parenting lah. Iya, Gentle itu parenting. kayaknya nggak bisa kepake di orang tua Batak kampung sana gitu. Kayak No. pecah itu pecahkan kepala kau. Pasti gitu. Betul sih. Iya. Iya. Nggak bisa tuh kayaknya. No. No. Jadi Ancaman yang keluar. Coba. iya, malah diiyain. Iya. Terus. Ma, boleh aku beli ini? Ambil lah. Ambil. Nah, itu kita udah nangkap. Kayaknya enggak deh. Iya. Ambilnya tuh kayaknya ini ntar bukan bakalan. arahan, bukan imbauan ini gitu. Ada gitu-gitunya kan? Terus. Begitu ya. Iya. Peringatan ya. Jatuhnya. Iya. Nah, sekarang kayak si Nikita Willy deh. Hmm. Anaknya aku nggak tahu ngerti atau enggak tuh anaknya, tapi seolah-olah ngerti kan kelihatannya kan. Dia aja dibilang nono, dibilang sabar, dibilang apa gitu, paham gitu. Ada sepupuku lah nikah, terus mereka punya anak, cukup gentle. Si ibunya ngajarin anak ini, karena anaknya tuh kayak nggak nangis kalau nggak dikasih handphone. Oke. Jadi nggak ketergantungan handphone. Terus dibilangin pelan-pelan kayak namanya Safir ya. Safi no, ngerti anaknya. Yes mama gitu. Itu anjir Itu pintar. perjalanannya nggak semudah itu sih, yakin gua. Pasti. Minta gendong. Mama Safi minta gendong gitu kan. Safi, mama capek, boleh jalan nggak? Oh iya boleh gitu. Jalan. Sambil gini. Iya. Di belakang. Di belakang. Tangannya belakang. Sambil pakein tapi di belakang. Iya. Ya itu dia pinter, dia nurut anaknya. Kayak anaknya Bang Oki Rengga. Si Arthur. Itu cukup gentle sih menurutku si Angginya ya. Dan mungkin Bang Okinya juga. Mendidik anaknya gitu. Jadi cukup, padahal keduanya cukup pemarah loh. Dan cukup Iya. sibuk juga. Iya. Tapi bisa gitu. Iya. Nah itu tuh. Meluangkan Untuk waktu. orang-orang kayak kita yang butuh kerja waktu yang panjang. Menghabiskan waktu dengan anak itu minim. Ya kayak gitu, tiba-tiba pulang udah berubah aja sikapnya. Tapi karena kalau misalnya lu bilang meluangkan waktu nih Dim, kayak seakan-akan lu butuh konsistensi dan ngelonggarin waktu yang panjang, padahal enggak tahu, 15 menit. Asal lu punya waktu 15 menit sehari tanpa distraksi main sama anak, udah. Itu udah cukup. Karena gue ngerasanya begini. Di anak gue yang tumbuh. Karena gue kan kecil kan tanpa ayah kan gue. Fatherless. Gue gak tahu ayah gue. Father gone. Makanya gue kalau bilang tadi, pada lu bilang tadi lu ngambil rapot ya, itu gue gak pernah ngerasain, gue gak dapet gitu kan. Oke. Tunggu, waktu kecil itu mohon maaf cerai, meninggal atau apa? Aku tuh lahir di Jakarta tapi kecil di kampung, dibawa di kampung, dititipin nenek. Ya. Nah ibuku kerja di sini. Ya. Nah terus kayaknya cerai meninggal atau kalau nggak salah. Cerai nggak tahu deh. meninggal. Aku cuma sekali. Jadi meninggal dulu terus diceraiin. Iya meninggal dulu cerain gimana sih? Cerai meninggal tuh gimana sih? Cerai meninggal itu. Cerai mati. Cerai dulu. Ya udah mati karena cerai karena mati. Oh. Kayaknya cerai dulu deh kayaknya. Baru mati. cerai Baru lalu meninggal. Oh, cerai Kalau meninggal. gitu mah cerai hidup, itu mah cerai Tapi aja. aku nggak tahu cerainya bagaimana. Karena udah cerai, udah enggak itu, udah bukan. Iya. Itu ibuku begitu. Cuma Oke. tapi di usia aku sampai sekarang cuma sekali ketemu. Sama bapakmu itu. Sekali. Waktu itu aku libur dari waktu kecil di kampung terus ke Jakarta. Itu operasi amandel. Habis itu udah selesai, nggak ketemu lagi. Oh kok ke Jakarta hanya karena operasi amandel? Heeh. Habis itu sekolah lagi di kampung kan begitu. Makanya aku ngerasa jangan sampai nanti anakku tuh mendapatkan Operasi amandel. ya bukan ya seperti apa yang aku rasain gitu. Kalau ada waktu mungkin ya luang itu Yang bisa meluangkan sama-sama, waktu lah. kayak begitu. Iya. Lebih seperti itu sih Iya sebenarnya. sih. Karena parenting juga berangkatnya bisa dari situ tuh. Ketika kita dapat perlakuan seperti apa dari orang tua, terus kita nggak mau itu terjadi, maka lu mencoba memperbaikinya di Iya. Tidak mengulangi kesalahan orang tua. Iya. Kayak ngasih nama, itu kesalahan orang tua gitu. Bonar? Benar bagus lah. Ya zaman itu sih nggak bagus ya, di saat udah ada Dimas, Anton, Oh. Thomas, Bonar muncul tuh kayak Tapi kamu pengennya apa kalau nama gitu? ya selain Bonar aja sih saat itu ya. Karena malu sempat diajak, apalagi muncul film Naga Bonar kan. Tapi kan keren. Tapi keren loh, Naga Bonar. Saat itu malu Pak. Oh. Terasa kampungnya itu dulu waktu ke Terasa sekolah. kayak ngerasa ini mah Khasnya, nama orang khas. daerah gitu. Iya. Khas daerahnya Bonar berarti ini gitu ya. Perkenalan nih di kelas, nama saya Bonar Ezekiel Manalu gitu. Terus kayak
Udah aku bilang jangan berperang juga kau. Mati lah. Ya itu tuh benci kali aku tuh. Tiap kenalan. Tiba-tiba impersonate. Iya, bisa diem gak sih? Bahkan filmnya belum kutonton saat itu. Ini apa sih maksudnya gitu. Kesel kali itu, Udah kesel. gue bilang jangan berperang juga. Terus ada namaku tuh bener Hezekiel itu Alkitab. Wih, Ezekiel. Hezekiel. Iya, nama tokoh di Alkitab lah dalam bahasa Batak. Terus Juliaman. Juli Aman. Juli aman. Nah, itu tuh hanya perkara aku lahir bulan Juli dalam kondisi aman. Itu kesel kali aku, Bapak. Kalau hujan berarti Juli hujan. Iya. Kalau ceria Juli ceria, September ceria. tapi masih mending dulu namaku bukan Dimas Julian tapi Pinggir. Aku bingung coba sama orang tua. Kok bisa? Pinggir doang. Terus turun orang tuamu? Enggak pinggir gitu. Pinggir udah namanya dulu Pinggir kan Jawa kan. Mungkin cari gampangnya Pinggir. Ada makna apa? Enggak tahu Pinggir aja. Aku dapat sejarahnya. Sebenarnya kamu itu namanya dulu tuh bukan Dimas, tapi Pinggir. Terus kenapa bisa dirubah namanya? Sakit. Ya kayaknya sakit deh. Nah itulah mitos lagi Jawa. Iya, iya. Terus ganti Dimas Julianto. Yanto, To itu udah pasti Jawa. Iya, To, To. Suranto. Iya, Widodo. To, Widodo. Priasololo. Iya kan memang Jawa, Subianto, Widodo. Iya, To, iya itu. SBY Pak. Emang Yudhoyono. Toto pasti Jawa? To. Kelasnya Toto? Hah? Kelasnya Toto? Setoto. Kelasnya Toto? Amerika standar itu. Kelasnya Toto Kloset. orang Jawa? Ada N-nya Pak, harus ada N-nya. Ento, Oh. Yanto, Yanto. Subianto, Heeh. Widodo nggak ada. Nggak ada. Ya Solo dia beda. Begitu. Suyanto. Oh gitu. Kalau Sutio. kalau ngasih nama, aku nggak tahu nih kalian kayak mana. Referensinya kan sampai yang nyari kali artinya kah atau yang kayak sekarang kan banyak nuansa alam itu langit, jiwa. Jingga. Heeh. Anak mana namanya? Namaku Hafiz. Itu tuh yang hafal Quran ya? Iya. Nah, satu lagi Ziko. Ziko itu pemain bola tahu aku. iya, terinspirasi dari situ. Ziko. Pemain Dulu Brasil. Sultan Ziko. Sultan. Ada Sultan Ziko itu pemain timnas Indonesia. Dulu. Oh, Gua nggak- dia kan imitasi Zico Brazil juga kan? Ziko ya. Ziko aku dari Ziko. Ziko kan artinya kecil. Artinya dalam bahasa Brazil. Kecil ya. Oh. Jadi nama panjangnya Ziko? Ziko Ibnu Ziko Hanis Almair. Keren. Enggak cocok sih Zico-nya di situ. Almair itu artinya apa? Aku lupa itu waktu itu. Ntar aku cari dulu lah. Nah, kan lu Siapa yang ngasih nama anakmu? Ya lupa lah. Ya kan kita terlalu banyak ini. Terasa kali sering selingkuhnya kan? Almair kayak ini ya, kayak Harusnya nama-nama Arab brand, itu. brand fashion gitu, Almair. Almair. Iya. Kali pertama Kalau si Hafiz apa? Prince Hafiz Al-Fatih. keren. Prince kan pangeran kan? Iya, Ya. iya. Hafiz Al-Fatih. Pangeran Al-Fatih itu penghafal Al-Quran. sahabat Nabi ya, Al-Fatih. Al-Fatih. Pedang Al-Fatih nggak sih? Enggak tahu dia nih. Iya. Al-Fatih. Enggak tahu dia. Al-Fatih, ya. Iya, setahu gue ya. Mungkin setahu kita gua. bisa tanyakan yang lebih paham soal agama nanti ya. Kan kau yang ngasih nama lu. anak. Harusnya Masa lu kau nggak kalau tahu? ngasih Prince nama Hafiz anak- Al-Fatih kan pangeran Pangeran penghafal Al-Quran. Al-Quran. Iya, kayak Pembawa pedang itu kali gitu Iya, ya maksudnya. pokoknya seingat gue dia Al-Fatih itu entah sahabat Nabi atau siapa gitu. Coba si para penghuni apa tuh artinya Al-Fatih? Kita nggak mau salah ya. Ya. Kalau itu tadi Ibnu Ibnu Ziko Hanis Almair. itu apa? Ada artinya nggak tahu. Ibnu Ada artinya semuanya. ada. Tapi kau nggak tahu. Tapi aku lupa. Bukan nggak tahu, tapi Iya, lupa, aja sih. Oke. Harus kau cari tahu sih. Iya sih. Biar nanti anakmu nanya kau bisa jawab. Ibnu. Nama Ya, adalah doa, Nama tapi adalah lupa doa. lu sama doa lu sendiri. Kalau anak lu? Namanya. Heeh. Gue tuh terinspirasi dari lu belum punya anak tuh memang sedang berusaha tapi belum rezekinya, atau memang lu yang sedang mempertimbangkan? Nabrak orang, ngadu bapak, Iya. dibela di persidangan, dapat remisi. Kimaknya kalian. Tapi kalau lu misal terbukti anak lu yang salah, apakah lu bela? Enggak. Pasti ya udah, kau salah nih. Either kau minta maaf atau selesaikan secara laki-laki aja gitu. Oh, lu nggak pakai cara pejabat? Enggak Bela- lah, bela itu ya? mau aku bilang tuh. Itu yang bikin anak-anak pejabat tuh kayak Mental. tai lah mentalnya.